Masuk ke muqaddimah kitab ini. Ini di paragraf kedua ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ini langsung paragraf kedua yang saya copy paste. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam laisa kabaqiyatiz zu'ama'i wal muslihin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu bukanlah seperti para pemimpin dan para muslihin, orang-orang yang melakukan reformasi yang lain. Tidak seperti itu. Ini beliau ungkap di muqaddimahnya, ingin memberi kepada kita gambaran posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara para reformis, orang yang melakukan perbaikan. Itu Nabi Muhammad beda. Kenapa bedanya? Li'anna haula'i in zaharat bara'ata ahadihim fi tahtitis siyasi. Karena mereka itu ya, para pemimpin maupun para reformis itu ketika nampak ya, kecemerlangan salah satu mereka itu di dalam menggariskan sebuah politik ya, merancang sebuah politik awil islahil ijtimai atau melakukan perbaikan masyarakat, hebat sekali. Tetapi ya au ayjanibin min jawanibil hayah, atau satu sisi di antara berbagai sisi kehidupan. Pemimpin enggak selain Nabi ya, begitu luar biasanya ya, bisa dalam bidang politik, dalam bidang masyarakat, atau satu aspek dari kehidupan masyarakat, kehidupan ini fa innahu la yakhlu minal khalali fi jawaniba ukhra minal hayat ya. Maka sesungguhnya dia, yakni para pemimpin selain Rasul itu tidaklah kosong ya. Tidaklah dia terbebas dari cacat pada sisi kehidupannya yang lain. Jadi bisa jadi bagus dalam politik, tapi dalam yang lain enggak bagus. Einstein dalam sisi mungkin fisika mungkin bagus ya, tapi dari sisi lain enggak bagus. Dari sisi kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Jadi ada satunya menonjol, satunya tidak ya. Aula yakhluwa minat tanaqud baina nadhriyatihi wa sulukihi, atau dia itu tidak kosong, tidak terbebas dari kontradiksi antara teori dia dan perilaku dia. Bisa jadi pertama itu kelemahan dari sisi teori, satu menonjol satunya enggak. Yang kedua bisa jadi teorinya bagus dia, tapi perilakunya bertentangan. Nah, seperti itu. Atau orang yang perilakunya bagus tapi konsepnya enggak punya ya. Jadi pemimpin kacau, lebih kacau lagi konsepnya ndak punya, perilakunya ndak bagus. Itu lebih parah lagi. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam suratun shadiqatun lita'alimi allati atabiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah potret ya, gambaran yang benar, ndak ada celahnya ya. Beliau ini ndak ada celahnya. Jadi ya sempurna dari sisi konsep apapun, kecuali memang konsep yang tidak ada kaitannya dengan hukum syariat, dengan perubahan masyarakat ya. Misalnya tentang penyerbukan kurma, misalnya beliau ya katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi beliau ini contoh yang benar. Untuk apa? Untuk mengajari, untuk teladan terhadap apa yang beliau bawa. Walidzalika kana lil islami madharani. Karena yang demikian itu, maka Islam itu memiliki dua madhar, dua penampakan, dua sisi ya. Dua yang nampak itu, yang nampak jelas. Pertama madharun nadhariyun ya, yatamatsalu fi ayati kitabillahi ta'ala wa ma nataqa bihir rasulu al-karimu min ahadits. Pertama itu adalah penampakan teori. Ini penting ya, konsep. Jadi kalau bicara ingin mengenal Islam, lihat konsepnya, bener enggak? Nah, konsepnya ini apa? Tercermin di dalam ayat-ayat kitabullah dan apa yang diucapkan, disampaikan oleh baginda Rasul yang mulia dari hadis-hadis. Jadi kalau bicara Islamnya, lihat di konsep teorinya. Kalau umatnya ya belum tentu. Ada ungkapan al-islamu mahjubum bil muslimin. Kemuliaan Islam kadang bisa tertutupi oleh kaum muslimin yang tidak mencerminkan teorinya itu. Tidak semua kaum muslimin ya. Ya ada orang Islam yang korupsi, ada juga yang musuhan terus ya, perkara-perkara furu' ya, ikhtilaf itu begitu gontok-gontokan. Ya.
Tapi perkara yang sudah mujma' alaih malah tidak dibicarakan, tidak diperjuangkan. Ya ada kaum muslimin begitu. Tapi melihat Islam mestinya kita lihat konsepnya. Konsep. Jadi ini madharun ya, nadhariyun ya. Penampakan secara teori. Wa madharun amaliyun. Yang kedua penampakan secara praktis. Prakteknya gimana? Ya kalau kita misalnya ada konsep yang begitu diagung-agungkan, begitu luar biasa sehingga mengkritik atau waktu dianggap tidak sesuai dengan konsep itu begitu bisa dianggap membahayakan negara. Tetapi coba lihat siapa? Ya, madharun amaliyun. Penampakan secara real konsep yang didengungkan itu siapa? Nah, kalau Islam punya ya, wa madharun amaliyun wa tajalla fi siratil Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya, penampakan praktisnya dari Islam itu nampak di dalam biografi sirah ya, baginda Rasulullah al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Wahuma la yaftariqani abadan. Keduanya ini tidak terpisahkan selama-lamanya. Jadi bicara Islam teorinya bagaimana, bicara prakteknya paling pas adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena yang demikian itulah maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwah, teladan. Sebagaimana Allah sampaikan sendiri, sungguh adalah Rasulullah itu bagi kalian itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya ini Rasulullah dalam semua aspek kehidupan beliau. Wasiratun nabawiyah qad tanawaluha al-bahithuna minan nahiyati tarikhiyah. Dan biografi Nabi ini, sirah nabawiyah ini telah disampaikan ya, didapatkan oleh al-bahithun, orang-orang yang membahasnya dari sisi sejarah, dari sisi tarikh. Fadarasuha dirasatan daqiqah. Mereka mengkajinya dengan kajian yang daqiq, yang mendalam. Laisa ba'daha ziyadah limustazid. Tidak ada tambahan bagi orang yang ingin nambahi, tidak perlu ditambahi lagi. Jadi sirah Nabi itu banyak, mulai sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham yang sirah Bahari ya, dan kitab-kitab Maghazi ya. Kitab-kitab hadis sebagian juga menggambarkan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu ada tambahan, tidak perlu kita mencari tambahan cerita-cerita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada di dalam kitab sirah. Yang kadang kita bisa lihat ada cerita tapi kok kita cari tidak ada. Cerita Rasulullah misalnya menyuapi Yahudi buta di pojokan pasar Madinah, tidak kita temukan di kitab-kitab sirah. Cerita apalagi Sya'ban, cerita cukup viral itu ya, yang ketika meninggal mengatakan andai lebih panjang lagi, andai lebih banyak lagi, yang tidak kita dapati di kitab-kitab sirah. Nama sahabat Sya'ban yang di situ juga tidak kita dapati. Jadi sirah Nabi ya cukuplah itu yang riwayat-riwayat yang ada di kitab-kitab sirah, mulai sirah Ibnu Ishaq ya, Ibnu Hisham ya, termasuk juga kitab-kitab ulama yang agak belakangan ya, seperti Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Qadiyat misalnya, atau Nurul Yaqin, atau yang lebih belakangan termasuk sirah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Rawasqal Ahji ini, termasuk sirah yang belakangan seperti Ar-Rahiqum Makhtum dan sebagainya. Banyak banyak kitab-kitab sirah. Riwayat dan ceritanya ya kurang lebih. Tidak perlu ditambah-tambahi. Walakinnaha, akan tetapi lam tudrasu tahliliyan ad-dirasatal kafiyah, tapi tidak dikaji secara tahlili, secara analitis. Bagaimana menganalisa sirah Nabi dengan kajian kajian yang mencukupi. Kemudian beliau contohkan ini gimana kalau bicara sirah, nanti di sini ada dicontohkan. Alhamdulillah sudah ada misalnya tafsir askarian li sirah nabawiyah, tulisan Mahmud Syid. Tafsir analisa militer terhadap sirah Nabi. Ini ada yang nulis sudah nih kitab ini. Kemudian ada beliau ini misalnya Rasulullah itu adalah seorang murabbi, seorang guru. Nah, bagaimana harusnya ada tafsir tarbawiyan
li sirah nabawiyah, analisa pendidikan terhadap sirah Nabi. Ini mungkin beberapa kita pernah baca kitabnya ya, yang pernah kita kaji di channel ini ya, Al-Asalibun Nabawiyah fit Ta'lim itu ya. Itu sedikit banyak juga membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik, tapi tidak seperti sirah. Kalau sirah atau biografi itu kan mulai beliau lahir mungkin sampai beliau wafat. Nah, dianalisis secara pendidikan bagaimana. Nah, ini perlu secara militer bagaimana dan seterusnya. Sehingga di sini penting kita kaji itu. Nah, di paragraf berikutnya sudah hampir jam 6. Ini harusnya selesai nih mukadimah nih. Wa min huna kana 'alal ladzi yuridu ayyadrusa wad'an siyasiyan alla yaqra'a ma kutiba fis sutur. Dari sini maka orang yang ingin untuk mengkaji dengan kajian terhadap realitas politik, ini termasuk bukan hanya di sirah ya, tapi juga di dalam realitas politik sekarang ya, dia tidak cukup hanya membaca apa yang tertulis pada baris-baris kalimat, tidak cukup. Oh, ini menyatakan tidak ada kecurangan, berarti kan tidak ada kecurangan. Oh, ini menyatakan begini-begini, tidak cukup dengan apa yang terucap di lisan atau tertulis di media. Wala mana taqo bihi asyasiyun min tasrihat. Tidak cukup juga ya, sekedar mengkaji apa yang diucapkan dari para politisi ya, penjelasan-penjelasan politisi tidak cukup. Bal alaihi ayyal tamisa ma wara as-sutur. Tetapi hendaklah dia itu ya memperhatikan, mencari informasi-informasi apa yang ada di balik teks-teks ya, di balik baris, di balik ya, informasi dokumen-dokumen itu, cari. Wayad rusa al-khatta al-bayani alladhi tarsimuhu tasarrufat, dan dia mengkaji ya garis-garis yang dilakukan dalam tindakan-tindakan. Nah, dari kajian tersebut akan menghasilkan ya, garis-garis yang dia bisa arah politik itu ketahuan di situ. Jadi memang kajian politik itu ya perlu banyak informasi, tidak cukup dengan apa yang ada, tapi harus banyak juga dokumen, banyak informasi. Kemudian di situasi sekarang itu juga harus disaring informasi itu benar apa enggak. Ini berdalil kepada cerita Nabi, ceritanya benar apa enggak, valid enggak beritanya. Nah, ini sangat menentukan bagaimana memandang sebuah realitas perpolitikan. Nah, kemudian di kitab ini dibagi menjadi 7 bab. Ini bagian akhir dari muqaddimah ya. Bab pertama itu adalah tentang bagaimana ya tahyiatil jawi li injahi qiyamid daulati islamiyah bi qiyadati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama itu membahas tentang tahyiyah al-jawu, bagaimana mempersiapkan kondisi agar berdiri ya daulah Islamiyah di Madinah itu. Jadi ini ya sejak lahirnya Rasul nanti ya, bagaimana situasi bagaimana Rasulullah membangun situasi itu, membangun atmosfer yang kira-kira bisa memunculkan generasi yang sanggup mengemban amanah ya, memikul apa yang diberikan Allah berupa kekuasaan itu ya, dengan kepemimpinan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, menyiapkan kondisi. Kalau kondisi masyarakatnya tidak disiapkan, ya tidak ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya ya, tidak disiapkan itu tidak akan berhasil. Untuk urusan sederhana saja, ya kita bisa lihatlah. Ketika masyarakat masih banyak lebih percaya ke duit, ya tidak bisa mereka diharapkan berjuang, tidak bisa. Jadi persiapan situasi ya, nuansa perjuangan ini penting, dan ini dibahas di bab pertama. Kemudian yang kedua tentang tasallum ya, antasallumi Muhammadin al-qiyadata ba'da antamma i'daduhu laha. Bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima kepemimpinan setelah persiapannya itu sempurna. Jadi bab pertama bicara persiapan, bab kedua bicara Rasulullah menerima itu kepemimpinan. Ini dibahas. Kemudian yang ketiga, bahasan tentang bagaimana Rasulullah mencari tanah yang cocok
ya. Tentunya ini dari wahyu yang mulai ke Habasyah ya 2 kali dan seterusnya. Jadi sampai dapat wilayah yang kemudian itu cocok untuk tegaknya hukum-hukum syariat Allah. Nah, kemudian bagaimana bisa berpindah dan seterusnya ini dibahas di bab ketiga. Jadi sirah Nabi begitu. Kemudian yang keempat itu adalah i'lanu qiyamid daulatil islamiyah siyasiyan. Bagaimana Rasulullah itu memproklamirkan tegaknya daulah Islam secara politis di Madinah, secara resmi, bagaimana mengikat perjanjian dan sebagainya. Kemudian bab kelima, nah setelah tegak ini bicara tentang mulainya ada sira' baina daulah Islam wa baina a'daiha. Adanya pergolakan antara daulah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah dengan musuh-musuhnya. Nah, mulai perang-perang dan sebagainya ini bab kelima dibahas beliau. Kemudian di bab keenam itu adalah bagaimana daulah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu mengiklankan bagaimana seluruh bagian Jazirah Arab itu bisa menyatu dalam kekuasaan beliau. Yang sekarang pasca runtuhnya khilafah itu Jazirah Arab jadi dikerat jadi 7 negara bagian yang kecil-kecil. Dulu Rasulullah gabung di bab 6 itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang wafatnya baginda Rasulullah. Kemudian bagaimana beliau pengangkatan khalifah setelah beliau setelah wafatnya baginda Rasul. Jadi 7 bagian ini mulai mempersiapkan, kemudian bagaimana beliau menerima kekuasaan, bagaimana mengiklankan, bagaimana terjadinya pertentangan, pasti ada yang tidak senang, bagaimana beliau menyelesaikan semua itu dibahas dalam kitab ini. Ya kalau dari sisi ceritanya kurang lebih sama dengan di sirah-sirah yang lain, tapi nanti ada sudut-sudut pandang, analisa-analisa dari Syekh Profesor Dr. Waskol Aji. Mungkin ini untuk pengantar di bagian awal ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan, kelapangan dan keistiqomahan untuk melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.